Langsung lepaskan tangan. Iya, turunan mama. Oke, turunan bapak. Tabungan energi balasannya sempurna di mana? Di dunia. Pahala? Akhirat. Maka setelah belajar teori ini Anda nggak perlu. Itu ada orang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Lahirnya pakai Sinto, nikahnya pakai Kristen, meninggalnya pakai Buddha, apa ini agamanya? Kok hidupnya lebih bahagia dibanding saya? Iya, dia ateis tidak mengenal Tuhan. Tapi tabungan energi positifnya jauh lebih besar dibandingkan kita. Di dunia dijamin dia lebih bahagia. Pak, gimana Pak supaya tabungan energi dapat pahala? Gampang, pulang dari sini lakukan perbuatan atas dasar pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Dalam istilah imamnya, lakukan perbuatan dengan kerangka kejelasan spiritual. Dalam bahasa agamanya, lakukan perbuatan atas dasar ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Tabungan energi dapat pahala. Contohnya ibu-ibu yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Yang semuanya. Saya memilih siapa Bu? Bu Bibis di sini apa ya? Kuliah atau ikut? Dua-duanya. Pulang dari sini langsung. Pak. Tadi aku ikut seminar. Yang ngasih seminar cakep Pak. Ada suaminya? Sama-sama ikut apa? Sekarang aku mau praktekin sama Papa. Supaya ingat kita tabungan ini dapat. Kalau Papa minta teh manis atau susu. Kira-kira suami ini Kak? Kok yang tahu Pak? Oke, susu. Dibuatin susu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tabungan energi dapat? Hanya Anda. Mamaku, Mama Vivi. Walaupun Mama sibuk di sini, Mama tetap hormat sama Papa. I love you. Suaminya pun akan datang. Istriku Vivi. Walaupun beasiswamu lebih tinggi dari aku. Mohon maaf kalau benar ya. Kamu tetap hormat sama aku. I love you too. Tetangganya kalau jadi wanita itu yang belajar itu seperti Bu Vivi, walaupun dia sama-sama belajar capek, dia tetap hormat sama suami. Padahal kita suami yang belajar itu capek. Kenapa? Karena tugasnya dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Kalau belum terpejam belum aman ya kan? Senggol-senggol. Emang udah tahu ketawa ya. Tabungan energi dapat pahala. Nah, tapi kalau pulang ini, Pak, sebel tadi Pak aku ikut seminar Pak. Yang ngasih seminar juga nggak cakep-cakep amat. Tapi kalau dibanding Papa sih cakepan dia. Coba ambil kualat. Ayo Pak, minta teh manis atau susu? Kalau itu istri saya nggak akan marah. Saya cuma bilang gini, terserah cinta. Tapi kalau kamu kan buatin aku teh manis, Bapak cari teh manis. Tabungan energi dapat pahala. Dapat itu untungnya orang beriman, dunia dapat, akhirat. Apa yang akan terjadi dengan tabungan energi seseorang ketika dia meninggal dunia? Ternyata semua tabungan energi akan dicairkan menjadi hasil kerja ketika dunia masih ada. Dan tabungan energi ada cair dalam bentuk harta, tahta, kata dan ingin tabungannya naik, ingin hartanya naik. Perbanyak tabungan energi positif berkaitan dengan harta. Apa? 9 dari 10 pintu rezeki itu dari usaha. Maka usaha. Yang kerja di sini ada yang kerja di sini. Jangan sampai duitnya habis. Dari sekarang diinvestasikan. Banyak orang yang kerja itu salah. Wah, kirim beli motor mak, beli ini mak. Begitu beli motor pengeluarannya nambah nggak? Tambah bensin, tambah ini, pengeluarannya nambah. Lebih baik beli sawah. Harganya terus naik, bisa menghasilkan, ya kan? Bila perlu beli franchise bisnis. Jangan beli itu yang malah membebani orang. Lakukan sesuatu untuk yang menghasilkan. Energinya kan? Jangan dipinjem-pinjemin orang kampung, begitu balik kita nggak bisa. Ya kan? Ya, pinjemin bukan berarti nggak boleh. Ya, tapi jangan semuanya dipinjemin. 9 dari 10 pintu rezeki dari bisnis. Maka kalau tadi malam saya ngisi di Institut Teknologi Tokyo ya, pakai hukum Pareto kan. 80-20, lebih baik kita 20%. Jadi pengusaha kan memang kecil jumlahnya, tapi berebut kue yang 80. Daripada jadi 80% pegawai berebut kue yang 20%. Ngajuin proposal proyek terus berebutnya banyak. Mending jadi pengusaha.
Dan pengusaha yang bagus itu adalah pengusaha yang dia tetap bisnisnya tetap jalan ketika dia tinggal jalan dia. Saya sama istri saya jalan-jalan ke depan, bisnisnya masih jalan. Itu ya. Ya, tapi nanti ngobrol lagi ya bagaimana supaya punya bisnis. Ingin kaya dalam itu tahta perbanyak tabungan energi positif berdekatan dengan tahta apa itu? Memperbanyak relasi ke sana kemari. Oh, jadi presidium pelajar PPI kesempatan bangun relasi. Jadi ketua kesempatan untuk bangun relasi, menemui orang, mengeluarkan energi. Ya loh, kadang malah harus ngerapin. Inginnya dalam itu kata-kata itu bukan hanya ilmu, tapi ucapan kita manjur. Kalau nanti Anda kerja, ya punya anak buah ngasih pengarahan. Saudara-saudara, mari kita buktikan bahwa bagian kita menjadi yang terbaik di perusahaan ini. Begitu ngasih pengarahan di belakang anak, gedabrus. Sono capek sendiri. Oh, gak gue ikut. Kita ngasih pengarahan gak didengar anggota tim, jangan. Nah, kita harus introspeksi. Jangan-jangan tabungan energi positif kita kurang sehingga tidak ada untuk pulang ke rumah. Nah, komen PlayStation terus. Nah, kami ini kok bener amat. Anak siapa kamu? Bapak punya anak lupa. Ya anak bapak. Kita ngomong gak didengerin anak, jangan salahin. Anak kita harus introspeksi. Jangan-jangan tabungan energi positif kita kurang sehingga tidak ada untuk. Bisa juga jangan dalam bentuk cinta. Anda dicintai atasan, dicintai bawahan, dicintai rekan kerja. Jangan sampai nanti pulang dapat beasiswa dari Indonesia, pulang ke Indonesia, begitu pulang mah kerjanya dipindah dan Anda berminta. Saudara-saudara, 10 tahun sudah berlalu Anda bersama saya dan hari ini saya dipindah ke tempat lain. Begitu Anda pamitan pindah, semua teriak alhamdulillah. Pindah. Kenapa nggak dari dulu? Malah sokongan 20.000 kan, pilih kambing. Selamatan gitu. Kita pindah di syukur-syukurin, jangan nyalain ya. Nyukur-nyukurin, kita harus introspeksi. Jangan-jangan tabungan energi positif kita kurang sehingga tidak cair dalam hidup ini. Tapi kalau tabungan energi positif Anda, saudara-saudara, 10 tahun sudah berlalu, Anda semua sangat saudara saya. Dengan berat hati hari ini saya pindah ke tempat lain. Begitu Anda pamitan, mayoritas nangis. Saya yakin orang ini tabungan energi positifnya dengan catatan yang nangis mayoritas ya, tidak hanya satu wanita ya. Kalau satu wanita itu skandal. Jadi silakan mau minta kata boleh, cinta boleh. Tadi saya sebelum tampil di sini saya berdoa, apa doa saya? Ya Allah, ya Tuhan, jika aku punya tabungan energi positif, mohon hari ini saya akan untuk kata agar ilmu yang saya sampaikan masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati semua orang yang ada di ruangan dan pulang dari sini hidup mereka jauh lebih baik hidup mereka. Saya juga pernah minta dalam untuk harta. Apa? Tahun 2006 saya menunaikan ibadah haji dari Indonesia di Stephen. Mas, uang belanja habis. Ambil di ATM. Sudah aku ambil lagi. Sudah habis. Kok boros amat sih, Mas? Bukannya kok boros amat sih, Mas? Bukannya boros, Mas. Saldonya yang sedikit. Soalnya kok saldonya sedikit. Ternyata salah ngasih. Nah, ini. Sudah tidak sengaja. Memang besok ambil di ATM. Memang Mas Jamil bisa transfer dari pokoknya besok ambil di ATM. Hanya saya berdoa di depan muka ya Allah, ya Tuhan, jika aku punya tabungan energi positif, mohon hari ini saya akan lebih harta. Aku tidak ingin istri dan anakku terlantar hidup. Saya balik ke dan saya ingin tidur karena begitu mau masuk kamar itu, SMS dari teman saya, saya Mas, nomor rekeningnya berapa? Cepat amat jawabannya. Tapi walaupun saya perlu uang, nggak langsung saya kasih. Saya tanya dulu, buat apa kamu nanya nomor rekening? Alhamdulillah Mas, usaha saya untung, saya ingin berbagi dengan Mas Jamil. Atas dasar apa kamu mau ngasih saya? Mas, usaha saya modalin Mas Jamil, yang mensupervisi Mas Jamil, yang menyusulkan rencana bisnis Mas Jamil. Wajar dong kalau aku ngasih Mas Jamil. Mohon maaf kalau itu alasannya, saya bilang, no. Saya membantu kamu itu ikhlas dari tangan sebagai seorang sahabat. Dia minta nggak saya kasih, minta nggak saya kasih. Mas, kalau Mas Jamil nggak ngasih nomor rekening, mulai hari ini Mas Jamil jangan SMS saya, Mas Jamil jangan telepon saya. Putus hubungan kita. Wih, sadis amat ya saya. Mungkin karena saya di tanah suci, suasana spiritualnya lagi tinggi-tingginya, hanya saya harus. Bukankah kamu orang yang beriman? Orang yang beriman tidak boleh memutuskan tali persaudaraan. Ini nomor rekeningnya. Daripada putus ya. Nyari teman susah. Ayo, terima kasih. Begitu besok pagi dia selesai sarapan di Mekah, berarti di Indonesia sekitar pukul 11 atau 12 ya. Di SMS, Mas sudah aku transfer. Malu dong nanya berapa yang ditransfer. Saya mikir gimana caranya supaya tahu ya. Hanya datang ngomong-ngomong usaha kamu itu untungnya berapa sih? Hanya dicek. Alhamdulillah Mas, setelah seluruh karyawan aku kasih bonus. Karyawan yang punya anak sekolah saya kasih beasiswa 6 bulan ke depan. Masih ada sisa 376 juta.
Saya sudah bisa memperkirakan berapa yang ditransfer ke rekening saya. Nggak mungkin 2,5%. Karena kalau 2,5% itu menghina saya. Dikira orang yang berhak menerima jatah. Fakir miskin. Dan kalau dia transfer 2,5%, saya kembalikan uang. Hanya saya bisa, Ma, ambil uang di ATM. Nggak berapa lama kemudian pulang. Ma, Mas, saldonya banyak amat. Segera saya jawab, jangan ambil semua. Karena itu uang milik banyak orang. Maksud saya milik banyak orang adalah milik saya, milik istri saya, milik anak-anak saya. Mungkin istrinya begitu. Ini punya orang miskin, punya orang tidak mampu. Karena saya punya sekolah buat orang miskin di Lampung, muridnya lebih dari 1.400 orang. Ya nggak apa-apa. Karena tabiatnya istri dikasih uang belanja berapapun, bukan habis, kurang. Dan pengalaman 22 tahun saya. Apalagi wanita generasi saya dulu menikahi laki-laki karena apanya? Karena hatinya. Harta dan properti. Karena saya kecil dulu, wanita menikahi laki-laki kan karena pribadinya. Rumah pribadi, mobil pribadi, perusahaan pribadi. Zaman angkatan saya karena hatinya. Tapi kalau wanita sekarang sudah berubah. Menikahi laki-laki bukan karena hatinya, bukan karena pribadinya, tapi karena wibawanya. Wibawa Alphard, wibawa Mercy, wibawa gelar. Jadi silakan ya, mau minta harta boleh, kata boleh, kata boleh. Jadi bila harta Anda selalu kurang, akhir bulan kok nombor, tahtanya nggak naik-naik, katanya tidak didengar orang lain, Anda pun tidak dicintai rekan kerja, anak buah pimpinan dan orang-orang di sekitar Anda. Itu kenapa? Kehidupan Anda dipenuhi tabungan energi negatif, isinya negatif. Oke. Kenapa ada orang yang beruntung? Kenapa ada orang yang malas? Orang yang beruntung kenapa? Tabungan energi positifnya banyak. Sementara orang ditimpa musibah, terus di rumah berantem sama pasangan hidup, di jalan motor kesenggol, sampai kantor dimarahin dosen pembimbing. Punya target nggak selesai, punya jerawat nggak sembuh-sembuh, sial lu orang. Kenapa? Iya, tabungan energi banyak. Maka Anda nggak perlu heran kenapa ada office boy jadi posnya baik, belajar, nolong orang dan sebagainya. Anda nggak perlu heran kalau pernah baca Republika, ada seorang tukang beca di Pekalongan mampu menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Tukang beca lu kok naik haji sama istrinya? Kenapa? Dia mempraktekkan teori ini. Kenapa? Kalau naik beca hari Jumat dia nggak mau dibayar. Sama penumpangnya yang bilang, mohon maaf, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari pengabdian saya untuk orang lain. Bayarannya cukup, doakan saya naik haji. Ini kalau ada tukang beca kayak gini di sekitar rumah Anda di Indonesia masih ada. Karena begitu hari Jumat, Pak, bandara, Pak. Ngomong gratis. Seharian nggak apa-apa. Kalau yang naik kurus-kurus, kalau yang paling gemuk mana? Yang dari gemuk. Kalau yang gemuk overweight kantongnya. Kalau mau ramping pulang dari sini lakukan senam sederhana. Cukup begitu. Nanti lama-lama kurus. Benar. Kapan dilakukan? Setiap orang nawarin makan. Tukang beca ini genjot terus. Saya suatu saat begitu Jumat sore ada orang turun ngasih 20.000. Nah, kenapa? Kurang. Kalau kurang saya tambah. Bukan, Pak. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari pengabdian saya untuk orang lain. Bayarannya cukup banget. Sampai mau naik haji sama siapa? Sama istri saya. Sudah punya tabungan berapa? Belum punya. Tukang beca nekat itu. Kayaknya orang itu. Oke, Senin daftar. Saya belum punya tabungan. Saya bayar. Ternyata orang itu adalah orang kaya di Jakarta, yang orang tuanya di Pekalongan. Dia pulang mau nengok ibunya sambil cari 5 orang diberangkatkan haji karena bisnisnya berhasil. Tapi bagi Anda yang belum menekan ibadah haji, nggak perlu berhenti kuliah di sini atau kerja, langsung naik beca. Gratis, beca gratis, mau naik haji. Ayo makin gemuk, makin cepat, ayo. Nggak usah. Apa? Perbanyak aja tabungan energi positif selama di Jepang. Ikut acara gini banyak tabungan energi positif? Banyak. Kita ketemu salaman energi positif? Banyak. Diperbanyak kayak gitu. Di Jepang jangan cuma rumah, pabrik. Sabtu balas dendam tidur, Minggu lanjutin tidur. Tidak ada eposnya. Ingat, hidup itu tidak hanya sukses. Saya tahu gaji Anda banyak kan? Paling nggak 25-30 juta kan? Di Indonesia itu udah besar, sama dengan manajer. Tapi hidup bukan hanya sukses. Jangan sampai di sini 2 tahun pulang nggak bawa apa-apa. Nggak punya bisnis, pingin balik lagi ke sini udah nggak bisa. Kerja, nggak mungkin nyari gaji yang 30 juta di Jakarta, di Indonesia gampang, susah. Mending siapkan bisnis dari sekarang. Bisnis itu ya. Perbanyak kamu ini. Nelponnya
Orang tua jangan pacarin. Bu, Mbok, lagi ngapain, Mbok? Aku kok tiba-tiba kangen sama si Mbok. Itu ngapain ya, Mbok? Itu ibunya di telepon. Aduh, ibu sayang banget sama aku, Dan ketika ibunya gitu, Domoni manjur. Ya. Gak boleh kita cuma sibuk dengan diri kita sendiri. Hidup Anda ini penuh keberuntungan? Ingin? Ingin. Perbanyak tabungan Anda bersih tempat kerja. Ini dari satu pabrik? Beda-beda. Ada yang dari satu kampung? Jangan sampai besok temennya rajin. Tumben kamu rajin. Gara-gara ikut seminar kemarin. Ya paling bertahan 2 minggu. Terus gak usah ngoyo-ngoyo. Beasiswanya podo. Beasiswanya sama. Jangan bilang kalau jangan sampai kita menghambat orang lain berbuat, karena menghambat orang lain berbuat energi positif itu menjadi energi negatif. Bila perlu kita tinggal. Selama kita di Jepang, mari kita buktikan memperbanyak kebaikan, meningkatkan kemampuan supaya kita punya, dan kita buktikan. Walaupun Toyohashi ini kampung, kita buktikan lulusan dari sini lebih baik daripada Tokyo. Semangat kan? Semangat. Walaupun Tuhan balik badan, iso poroyo. Tapi tetap semangat. Jangan juga kita berhasil di kampus, berhasil di pabrik, berantakan urusan. Maka kalau saya bilang, Assalamualaikum, mana buah hatiku, mana dikasihku, bapak pulang. Kalau saya sampai rumah, Assalamualaikum, bapak sudah sampai rumah. Ayo, mau main bola, mau main kartu, mau main peta umpet atau tebak-tebakan. Sengaja tebak-tebakan saya taruh belakang supaya dia milih tebak-tebakan. Karena kalau milih main bola capek. Apalagi anak saya yang paling bungsu sudah ikut klub sepak bola. Kalau mainnya kan terakhir saya main dia menang 26-11. Begitu selesai langsung dia bilang, Pak, sini Pak, duduk Pak. Ada apa saya? Di dunia ini ada ya orang tua yang nggak mau kalah sama anak. Loh, nah kan kita kan bingung nak. Iya, tapi menangnya dengan banyak banget. Masa 26-11? Tega amat. Maka tebak-tebakan saya taruh belakang supaya dia bilang apa? Dan di antara sekian tebak-tebakan, banyak yang berkesan. Tapi yang paling berkesan saya pulang dari Jakarta. Pak, hijau-hijau punya apa Pak? Apa itu Pak? Apa itu Pak? Di sini ada babi. Di situ ada sungai. Di sungai banyak buaya. Babinya harus nyeblak. Gimana caranya? Lewat jembatan saya. Di tengah hutan nggak ada jembatan. Kalau gitu, babinya mundur dari tempat yang nggak ada buaya. Buayanya mundur ngikutin babi. Ya kalau gitu Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu bagaimana caranya babi nyebrang? Enggak. Bener. Nyerah. Ya babinya nyebrang aja. Loh, nak kan ada buaya nak. Kan buayanya agamanya Islam. Babi kan haram. Ya gitu maksudnya. Makanya kalau anak kita punya PR, kita bantuin energi positif. Walaupun setelah bantuin nggak bisa ngerjain. Apalagi kalau di Indonesia PR-nya susah-susah untuk menjaga harga diri orang tua. Nah, gurumu salah soal. Kalau saya punya cara, pas pelajaran ini dulu Bapak nggak masuk. Anak-anak sudah tidur semua, tinggal kita sama istri kita. Cintaku, aku pakai parfum yang kamu suka. Energi positif. Istri mas, aku pakai transparansi. Melambe-lambe kan? 38 biru mas. Belakang penuh. Selain itu Anda melakukan pemanasan selama 3 jam. Nggak apa-apa, eksekusinya 3 menit. Jadi kalau dilihat wajahnya wajah 3 menit semuanya. Anda melakukan pemanasan 3 jam energi positif? Eksekusi 3 menit energi positif? Positif. Jangan sampai sudah belajar energi positif. Begitu sampai rumah, Bu, sini. Habis lembur nih. Masuk kamar. Buka. Selesai nggak mau. Nggak banyak energi positif. Tapi dirayu dulu. Udah pengalaman ya. Saya paling senang kalau saya minta mandi. Mandi, aku mandi. Lebih baik mandi ketika dia masih hidup daripada sudah meninggal ya. Kalau meninggal nggak ada respon. Maka kalau hidup Anda ingin diberi keberuntungan, perbanyak energi positif di rumah, di tempat kerja, di mana dan hindari sekuat tenaga energi. Kita bukan malaikat.
Dan jangan pernah mencari malaikat itu sama manusia, pasti nggak ada. Artinya apa? Pasti semua kita pernah berbuat. Saya pernah berbuat negatif, Anda pun pernah berbuat negatif. Saya kemarin sebelum berangkat ke sini tuh dimaki banyak orang kadang-kadang buat status di Twitter. Kata temanku, pemerintah Rusia protes karena sebelum dia menguji coba Sukhoi tidak dikasih tahu bahwa di Indonesia ada salak sebesar gunung. Kan guyon deh. Tapi dapat proses. Bercandanya orang tolol. Wah, baru sadar sih. Orang bodoh. Minta maaf walaupun setelah itu masih banyak yang mencaci maki. Tapi kalau sudah belajar teori ini, mencaci maki orang itu senang nggak? Senang, mengurangi tabungan energi negatif. Daripada bentuk penyakit nggak apa-apa dicaci. Tadi saya dibilangin kalau dengan atau pokoknya sandi-sandi. Di Twitter kan gitu ya. Kalau salah itu yang nyaci itu terlaluan kan. Kalau betul cuma RT. Tapi kalau salah, nyacinya panjang. Kalau bisa berbuat energi negatif jangan sengaja. Pak, kata Bapak jumlah usaha sama dengan hasil usaha. Kok di kantor ada Pak yang energi positifnya banyak malah dimutasi Pak? Ya jangan dipulang ke ini. Saya ini Pak di Pemda yang energi positifnya banyak, pinter-pinter malah kita. Sementara yang energi negatifnya banyak malah naik jabatan. Ada? Tetangga saya adalah Pak Beritulah. Bapaknya miskin, utangnya banyak, narapidana lagi Pak. Ya. Gimana? Katanya jumlah usaha sama dengan hasil usaha. Bapaknya meninggal, ada bapaknya meninggalkan warisan. Ada bapaknya begitu dia lahir bapaknya meninggalkan warisan. Ada yang begitu dia lahir bapaknya sudahlah narapidana, susah. Dan kemudian dia menerima beban itu. Kenapa? Di dalam hukum ini dikenal istilah down payment. Apa itu down payment? Dibayar di muka. Dia belum berusaha sudah dapat beasiswa senilai 100. Dia belum berusaha sudah dapat bonus senilai 100. Dia belum berusaha sudah dapat hasil senilai 100. Dia belum berusaha sudah dapat warisan 100. Harusnya kalau dia dapat hasil 100, usahanya berapa? 100. Hati-hati kalau Anda dapat beasiswa senilai 100, setelah itu Anda malas hanya mengeluarkan energi senilai 50. Maka yang 50 lain dalam bentuk tabungan energi negatif. Ada juga orang lain gitu, bapaknya miskin, utangnya banyak, narapidana lagi, down paymentnya negatif minus 100. Kalau dia ingin dapat 100 seperti anak orang kaya, berapa usaha yang harus dilakukan? Kalau 100 kalau dia ingin dapat 100 seperti anak orang kaya, 200. Wajar dong anak orang miskin kalau bersaing dengan anak orang kaya, energi yang dikeluarkan harus jauh lebih banyak. Tapi kan hukumnya mengatakan jumlah usaha sama dengan hasil usaha. Maka kalau benar dia berusaha 200, boleh jadi hasilnya 100 sama seperti anak orang kaya, tapi dia punya kelebihan tabungan energi positif 100. Inilah teori yang menjelaskan kenapa orang miskin suatu saat hidupnya lebih bahagia dibandingkan orang kaya. Kenapa? Karena anak orang miskin hidupnya dipenuhi dengan epos. Apa itu epos? Sementara anak orang kaya hidupnya dipenuhi dengan enak. Apa itu enak? Saya yakin kalau Anda di sini yang kerja di pabrik nih ya, memperbanyak energi positif, pulang ke Indonesia, Anda akan panen hasil. Tapi kalau di sini banyak mengeluarkan energi negatif sampai Indonesia stres. Biasa dapat 30 juta, sekarang nyari 3 juta susah amat ya Allah. Padahal sudah begini, apa engkau nggak melihat hambamu sudah kebun? Maka kalau ada acara kayak gini harusnya di sini ada dompet apa, mau buat acara apa, bantu, nggak dapat bayaran nggak apa-apa, itu energi positif Anda. Ada kesempatan kemudian untuk nyumbang, sumbang. Ya, kalau disumbang berkurang apa? Ini karena kita sering pakai matematika manusia. Matematika manusia 1 tambah 1 berapa? 2. Matematika Allah 1 tambah 1? 2. Matematika manusia 10 kurang 1 berapa? 9. Matematika Allah berapa? 19. 10 kurang 1 tinggal berapa sih? Nah, tapi yang 1 ini kan berlipat jadi 10 kali lipat. Makanya kalau mau kaya harus banyak. Dan silahkan kalau saya berdoa. Bukan untuk saya. Berdoa buat kegiatan. Kalau di sini saya mau berdoa.
memperbanyak epos, pokoknya sebelum pulang Indonesia epos, ya, pulang dari sini bisnis mau berhasil. Makanya kalau orang Cina itu kalau mau bisnis biasanya ngapain? Nyumbang duluan kan ya? Istilah dia nyokok Tuhan. Tuhan itu harus disokok katanya. Kalau kita nggak ada orang sedekah itu, Allah itu berjanji. Siapa yang sedekah? Ditambah rahmat dan ditambah kekayaan. Yang janji siapa itu? Oh, saya lupa hadis di wajah. Yang janji Allah. Kalau kita kerja dijanjikan sama pimpinan, kita percaya? Itu manusia, kadang ingkar janji, kita pun percaya. Ini yang janji Allah. Kalau mau hidupnya enak, kalau hartanya mau dilimpahkan banyak, wis pasrah ya Allah, Kau yang berjanji. Semakin banyak sedekah. Udah nyumbang. Jadi kalau nyumbang itu jangan begini, punya gaji, dikurangi pengeluaran pokok ini, sisanya baru disumbangkan. Ya, sedikit ini. Komitmen dong 20% sumbangan. Terus biar Allah yang ngatur. Ya. Makanya kalau para sahabat dulu makin kaya, sedekahnya makin banyak. Dan nggak pernah sedekah itu ditutup. Nah, udah karena nyumbangnya 1.000 kuda, gimana tutupnya? Bahkan kalau teman saya ini di Jogja lebih gila lagi. Kalau mau infak dia 100.000, ya. Bukan ditutup sama dia. Supaya yang lain lihat, oh siapa sih itu? Supaya dirindukan sama pengurus masjid. Wah, kalau dia sholat Jumat di sini nyumbangnya lagi. Kalau kita nggak sholat Jumat, oh dia nggak sholat Jumat di sini, ada apa? Mudah-mudahan bukan karena sakit didoain. Nah kalau nyumbang golok nggak ketahuan. Nah, nyumbang golok kayaknya di kota amal mereka isinya golok semua. Kayaknya mereka diskusi. Kok kita golok semua? Padahal di masjid. Maka bila sesuatu menembak kepada kita, hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan pencairan tabungan berarti, maka nanti merenung, ya Allah, aku udah berusaha mati-matian di perusahaan milik Jepang ini, kok balasannya nggak setimpal. Jangan berkecil hati. Berarti Anda punya tabungan. Tapi kalau misalnya yang dapat beasiswa, kuliah males, nanti kalau kerja absen itu, prestasi belum ada, ini belum ada. Padahal Anda sudah dapat fasilitas ini, itu, hati-hati. Berarti itu down payment. Jangan sampai down payment cair justru setelah Anda pensiun. Harusnya menikmati hidupnya. Saya tinggal di komplek. Jelek-jelek ini penasihat RW. Yang paling banyak curhat ke rumah kalau habis sholat siapa? Orang yang sudah pensiun. Apakah mereka gelarnya nggak panjang gelar? Punya gelar tapi aduh begitu tua pensiun. Hidupnya nggak diarahkan dan waktu muda dia tidak memperbanyak tabungan energi. Down paymentnya cair setelah dia tua, nyekolahin anaknya nggak sanggup, penyakit banyak datang. Nah, kesimpulan. Tebarlah epos. Apa itu epos? Epos. Maka harta, tahta, kata, cinta akan datang kepada Anda. Dan itu pasti sebagaimana pastinya pengalaman. Maka sekali lagi, untuk sukses mulia ada 3 hal yang harus kita kuasai. Pertama, expert. Kedua, aset. Ketiga, epos. Mumpung di Jepang waktu banyak, nggak kena macet. Beda di Jakarta, macet bisa 3 jam Jakarta pukul 5. Perbanyak Anda keterampilan, kekuatan supaya Anda menjadi seorang expert. Bekerjalah dengan keras, cerdas, ikhlas dan memperbanyak epos. Kalau itu Anda lakukan, maka kehidupan terbaik, sukses mulia menanti Anda. Jadi jangan hidupnya cuma sukses di rantau, mulia di negeri sendiri. Kalau bisa, sukses mulia di sini dan sukses mulia di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ceramah dari Mas Jamil Azzaini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi bisa menambah energi positif bagi kita, juga bisa menginspirasi kita, meningkatkan motivasi kita dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kesuksesan dan juga bisa mendapatkan kemuliaan pada sekitar kita. Sebelum itu malah kita bertepuk tangan atas nama dari Mas Jamil Azzaini. Berhubung
waktu kita di sini juga terbatas, maka alhamdulillah kita akhiri acara kita pada baik. Saya dapat informasi bahwa kita sudah boleh menambah waktu kita di sini. Cuman mungkin yang nanti yang akan dibatas oleh Mas Jamilnya, karena Mas Jamilnya akan segera ke Sakga. Di sana berapa? Mas, di sana berapa? Singkatnya jam berapa? Singkatnya berapa? Singkatnya jam berapa? Oh, singkatnya 5. Oh, nggak bisa diundur lagi. Setelah maghrib. Nanti kita beli saja. Kita beli saja. Baik, berarti kita punya waktu mungkin sekitar 20 menit ya. 20 menit untuk thanks out dan berfoto bersama. Atau 15 menit, 15 menit ya. 15 menit untuk tanya jawab. Baik, silakan jika Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan. Itu juga mempengaruhi soal diri sama hati ya, hati. Bagaimana juga agar motivasi itu tetap terjaga, disesuaikan dengan kondisi hati kita juga ya, tetap moodnya itu tetap terjaga. Itu bagaimana soal lingkungannya kan, karena pekerjaan sini berat ya, capek gitu, biar tetap terjaga motivasinya. Kalau berdasarkan rumus tadi, supaya motivasi kita terjaga, salah satu langkah yang harus kita lakukan apa? Naikkan tubi. Tubi itu apa artinya? Punya impian. Anda harus menetapkan Anda itu mau jadi apa. Punya impian. Ya, kalau saya impiannya, saya ingin menginspirasi 25 juta orang lebih dan 1 juta diantaranya terangkat harkat dan martabatnya. Itu impian saya. Itu kenapa? Karena impian itu mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Saya sering melakukan uji coba sederhana. Mohon maaf kalau nggak keberatan. Tangan kirinya bisa ke depan. Bayangkan pegang jeruk nipis. Tahu rasanya jeruk nipis? Yang tangan kanan bayangkan pegang pisau. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng. Tuh lihat, airnya keluar banyak banget. Kemudian jeruknya kita jilat. Gimana rasanya? Rasanya jeruknya ada nggak? Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Kalau Anda nggak punya target, nggak punya impian, nggak punya semangat, maka harus tetapkan. Misalnya pulang ke Indonesia, asalnya di Indonesia. Saya ingin menjadi pebisnis yang terbesar di Jakarta, misalnya ya, itu akan menyemangati. Tapi nggak cukup punya impian, Anda juga harus bergabung dengan komunitas. Ya, saya tadi malam di Institut Teknik Tokyo cerita, saya lingkungan, betapa lingkungan itu penting. Contohnya, saya sama istri saya kesini bawa 2 tas. Berangkat tadi Kamis ya, begitu tasnya saya buka, semut masuk ke tas ini. Semutnya sekarang masih ada di dalam tas, ikut ke Tokyo, tasnya ditinggal di Tokyo. Besok hari Minggu, hari Senin saya pulang, tasnya saya buka, semutnya keluar di Bogor. Dia ketemu sama teman-temannya. Aku baru dari Tokyo. Kira-kira teman-temannya percaya nggak? Belum sampai Tokyo, baru sampai Jakarta sudah kegiris mungkin. Kalau bohong yang cerdas dong. Gue nggak percaya sama lu. Tapi kejadian itu terjadi nggak? Kenapa? Karena dia ikut lingkungan yang bawa lari kencang. Ya, makanya Mas, kalau mau ngebut, kalau mau ikut kalau ingin berkembang, maka berarti bergabung dengan lingkungan. Aduh Pak, jam saya ini sudah habis, waktunya habis. Lingkungan sekarang ini, menurut saya, bergabungnya itu bukan hanya di lingkungan dunia nyata, tapi ada dunia maya. Bukanya, kalau mau jadi pengusaha, saya nggak tahu impian Anda mau jadi apa. Kalau mau jadi pengusaha, maka ikut komunitas tangan di atas. Kalau mau jadi trainer, bisa ikut grup saya, trainer laris. Misalnya pulang dari sini, Anda mau jadi trainer. Siapa yang mau berangkat ke Jepang, saya yang akan training. Bagaimana kehidupan di Jepang, bagaimana kerja di Jepang. Bisa kan training itu saya yang keluar, gabung dengan trainer laris. Kalau toh nggak mau jadi trainer, saya mau ikut
komunitas ide-ide yang positif, buka pulang dari www.renataris.com, kemudian join, di situ akan dapat setiap hari ide-ide yang menyegarkan. Kalau itu ada, terjaga, semangat terus. Anda boleh tanya sama istri saya ini, saya kalau misi training karena saya punya impian dan saya bergabung komunitas, berangkat pagi pulang malam, besoknya ke rumah saya kan, rumah kedua saya kan pesawat, sering misi training kesana kemari, enjoy. Ya kadang-kadang capek, tapi sekarang stop dulu, semangat penuh kayak. Dan biasanya kalau orang yang punya impian sama komunitas, insya Allah itu terjaga. Kalau orang mut-mutan, nggak terjadi, karena nggak tahu yang mau dituju apa. Ibaratnya Anda naik taksi, cet, argunya sudah jalan 7.100, 710 kalau di sini, ya, kalau di Tokyo. Ditanya sopirnya mau kemana, terserah. Aku nggak punya tujuan, argunya jalan terus, kita nggak sampai mana-mana. Hidup juga begitu. Kalau kita sudah akil balik, set, harus punya tujuan dong, supaya kemudian menujunya ke arah yang tepat. Ya. Istri saya tahu apa impian saya. Ya. Kalau kemudian saya lemes, dia yang menyemangati. Terus Mas berjuang. Kadang juga, kadang-kadang bangunin saya tahajud. Mas bangun, doa sama Allah, biar apa yang diimpikan tercapai. Sampai kemarin itu kan, gimana mau bisa? Itu tahajud saya, istri saya ketika, kayaknya nggak dulu lagi dilanjut, ya. Kan sama-sama ibadah. Nah. Jadi pulang dari sini nanti tentukan impian. Pak, gimana sih buat impian? Harusnya tadi pas kalau materinya proposal hidup ya. Dibuat proposal hidup, pulang dari sini, mau beli bukunya bisa. Kalau enggak, buka www.jamilajeni.com, cari proposal hidup. Saya membuat step-stepnya, walaupun kalau 10 pesannya. Jadi kalau ini baca di proposal hidup. Kalau sudah baca proposal hidup, supaya yakin atau tidak, nanti kirim ke email saya. Nanti saya komentari. Ini kurang pas di sini, ini kurang canggih di sini. Maka kalau itu punya, saya yakin semangatnya terjadi. Salah satunya bisa menjaga semangat adalah seperti itu. Mungkin begitu. Sudah punya ini ya? Mau jadi apa? Mau jadi menteri? Menteri apa? Menteri, ya. Menteri apa? Teknologi? Industrial? Ya, berarti kalau mau jadi menteri, pulang dari sini. Pergaulannya harus dengan partai politik. Kalau nggak partai politik kan harus yang ekspert banget kayak Dahlan Iskan. Ya, Dahlan Iskan nggak punya partai politik, tapi kan hebat. Punya prestasi yang punya track record yang bagus. Maka kalau Anda mau jadi menteri, sekarang usianya berapa? 20, targetnya berapa? Usia berapa? Menteri 55 misalnya, kan masih ada waktu 21 tahun. Maka kumpulkan kebaikan-kebaikan saja, bergaul dengan banyak orang. Saya dulu, karena impian itu berpengaruh, saya baru ingat saya tulis di website saya. Dulu waktu saya beli mobil Livina saya, kan dari Jepang, 5 tahun yang lalu, 2007 saya beli Agustus ya. Saya bilang, sama mobil itu saya bilang, Livina, ya, 5 tahun dari sekarang saya akan ngisi seminar di Jepang, di negaramu itu. Berarti pas ya. Jalannya dari mana ya? Nggak ada, pokoknya saya ngisi di Jepang. Saya ketemu Mbak Mas Putra, berbedo apa, diundang di sini. Impian itu mempengaruhi. Apa yang kita, kalau pakai teori law of attraction, apa yang kita pikirkan, kemudian kita berjuang terus, nanti alam akan bekerja pada itu. Saya sering ngasih contoh sederhana begini. Sama istri saya dulu sebelum bisnis, Mas nanti kalau bisnis belinya di mana, ininya di mana, ininya di mana. Saya contohnya sederhana. Saya punya ATM BCA, ya. Karena saya punya ATM BCA, maka saya tahu letak ATM BCA dari rumah saya sampai Jakarta. Di jalan-jalan itu saya tahu di sini. Oh, yang antipannya sini, yang suka bawa di sini, yang ada AC-nya sini tahu. Saya nggak punya ATM Bank DKI. Saya tahu nggak letak ATM Bank DKI. Kalau tak tahu sedikit, kebanyakan mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena saya memikirkan begitu juga kalau Anda mikir menteri, nanti yang peluang-peluang itu muncul sendiri. Oh, tahu di sana misalnya. Oh, ikut partai itu. Oh, atau ikut Gerindra yang punya kesempatan. Kemudian triliunan. Oh, ikut PKS. Oh, atau ikut apa? Tapi ditetapkan dulu. Nah, nanti apakah impiannya cocok sesuai atau tidak? Dibuat, kalau nggak keberatan dibuat ke sana.
Karena kan kalau buat impian itu nggak boleh asal buat ya, ada kaidahnya. Kalau salah nanti cuma tadi akhirnya mut-mutan. Apa bisa ya jadi laku. Nah, kalau misalnya buat impian itu harus spesifik. Nggak boleh buat impian gini. Saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Itu orang bingung. Nggak punya impian. Kalau jadi menteri saya sudah, tapi yang syarat berikutnya masih perlu didiskusikan. Kira-kira itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim. Saya tinggal di Gunma dari Tokyo. Salam lagi sedikit. Di Jakarta, saya tinggal di Indonesia. Saya tinggal di Jakarta di BSD Bekasi sonoan dikit. Kampung cerewet. Ya sedikit harus gitulah. Yang ingin saya tanyakan ya, mungkin hampir mirip-mirip dikit nih sama tadi saudara teman saya, Iksan. Di Kaisa kebetulan saya dan teman-teman saya itu ada sekitar hampir 17 orang satu perusahaan gitu. Saya mempunyai keinginan pribadi gitu supaya bisa, ya saya sih ingin bisa ngasih manfaat ke teman-teman gitu. Cuma kadang saya pernah diceletuki sama teman, gak usah terlalu apa namanya ya, gak usah terlalu inilah katanya, pokoknya kita sama-sama gitu. Maksudnya kalau diri sendiri belum benar gak usah nasehatin lah gitu kan. Saya maksudnya niat saya cuma baik gitu, ya saling ngingetin aja sesama teman. Karena kan saya mungkin yang seperti tadi Bapak bilang tabungan positif itu kan, saya ingin bisa memberikan manfaat kepada teman-teman walaupun saya sendiri belum bagus atau belum benar gitu. Setidaknya ngasih, ya setidaknya kalau misalkan di sini jangan tidur malam atau gimana gitu kan. Kadang beberapa teman-teman kok PS-an sampai pagi atau sampai jam 5 pagi tapi subuhnya lewat gitu kan. Cuma kadang suka ditegur seperti itu gitu. Yang ingin saya tanyakan ya gimana bisa supaya kita bisa memberikan manfaat, sedangkan di area yang kita tempati itu orang-orang di sekitar itu mungkin lebih banyak energi negatifnya. Karena saya pengen banget gitu dari diri saya sendiri, sebisa mungkin saya nggak terwarnai sama mereka gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan kita ini banyak orang yang bermental kepiting. Tahu mental kepiting? Jadi kalau ada kepiting satu, ambil masukin keranjang. Apa yang terjadi? Naik ya. Sekarang ada 20 kepiting, ambil masukin keranjang. Begitu kepiting satu yang mau naik, apa yang dilakukan kepiting yang lain? Ditarik. Gak usah naik, nanti jatuh. Gak usah sok suci. Gak usah nasihatin saya. Ya. Pertanyaan saya, kepiting yang narik itu begitu hidup kita susah, dia peduli. Kenapa kita suka dengerin pendapat orang yang tidak peduli dengan hidup kita? Kalau kita susah, dia peduli nggak? Ya, maka kalau ada di lingkungan yang seperti itu apa? Kalau saran saya sih menyampaikan, tapi ingat yang membolak-balik hati itu Allah. Jangan kemudian dia sholatnya lagi gara-gara saya sombong juga. Ya Allah, kamu nggak berhasil mengobati. Enggak. Tugas kita menyampaikan berubah atau tidak bukan urusan kita. Lihat, saya sebagai trainer nggak boleh ngomong wah itu orang-orang yang cuma jadi baik gara-gara saya, nggak boleh. Itu yang boleh-boleh hati Allah. Tugas kita itu menyampaikan. Saya punya guru di Solo namanya Ustaz Muzakir. Dia itu bangun pesantren, yang kerja bangunan itu nggak pernah sholat. Diajak sholat tiap hari, ayo Pak ke masjid. Diajak ayo Pak ke masjid, nggak pernah 7 bulan. Adiknya dari Jakarta kan, Mas, sampai sudah bautan sholat. Adiknya itu bukan ustaz. Yang ini Ustaz Muzakir terkenal di Solo, ngomong 7 bulan nggak pernah didengar. Kenapa? Itu membuktikan yang membolak-balik hati itu bukan manusia. Bolak-balik hati itu Allah. Kalau saya sih tugasnya menyampaikan berubah, alhamdulillah, nambah pahala bukan saya. Tidak berubah, tugas saya sudah disampaikan. Nanti kita nggak akan ditanya oleh Allah, kenapa teman-teman kamu itu sholat subuhnya kesiangan? Yang ditanya, kamu sudah nasihati belum? Perkara berubah atau tidak berubah. Supaya kita nggak stres, ya. Rasulullah meyakinkan pamannya, dia nggak sanggup. Ya kan? Apakah kita mengatakan Rasulullah gagal? Kan enggak. Pengikutnya banyak. Ya, makanya jangan berpretensi seakan ubah 17 orang itu menjadi sholat subuh berjamaah dengan saya. Walaupun saya kalau ingin sholat subuh, rakaat pertama kudu, rakaat kedua hina apa yang nggak usah. Ya nggak usah. Tugas kita menyampaikan berubah atau tidak.
Nah, saran saya kalau kemudian di situ lingkungannya negatif, Anda harus sering bergabung dengan lingkungan yang positif lagi. Oh, temannya belagu campurnya sama S3. Kamu SD, nggak nyambung, cuek. Saya tahu yang lulus S3, begitu melihat Anda positif sini, di sana dia punya catatan, punya, ayo, Pak dukung jadi menteri, ayo, kan gitu. Tapi kalau nggak gabung di sini kan nggak kenal kan? Makanya bergabung dengan lingkungan yang positif, bukan lingkungan ini. Kalau sudah Pak, saya nggak bisa Pak di asrama itu ya sudah. Ikut tugasnya mempengaruhi, jangan dipengaruhi. Tapi Anda harus punya lingkungan yang lain. Saran saya sih ya, hadir ke lingkungan-lingkungan yang kayak gini kan. Ini kan positif Pak, positif. Anda tadinya nggak ngerti ekspektasi repot jadi kan. Anda kemudian pulang dari sini harus memperbanyak epos. Yang dinilai eposnya itu bukan dia itu jadi sholat subuh atau enggak. Yang dinilai itu Anda menyampaikan kan. Sudah Anda sampaikan, kemudian berubah. Alhamdulillah tugas kita sebagai manusia sudah. Menurut saya kalau lingkungannya negatif jangan terlalu larut. Sudah, alhamdulillah sudah sadar kan bahwa lingkungannya negatif susah dipengaruhi. Hanya itu namanya. Insya Allah lama-lama ketularan. Kan bergaul dengan menjual minyak wangi, kecipratan bawang, bergaul dengan pada besi, terpercik api. Kira-kira begitu. Ya, lagi. Mata. Maaf nih, nanya lagi nggak apa-apa Pak? Semakin banyak bertanya makin ini. Kan katanya kalau malu bertanya sesat di jalan, tapi malah nanya melulu malu-maluin. Oke. Oke gini Pak, mungkin agak sedikit melenceng nih. Mungkin kebanyakan dari teman-teman kan dari Bapak agak sedikit menyinggung tentang usaha ya. Hampir sedikit nyantol sedikit sama teori tadi Bapak yang bilang pada saat saya nih mungkin saya dan teman-teman gitu dari sekarang ingin menyiasati gitu kan insya Allah tahun depan saya juga pulang gitu kan ke Indo tapi sampai sekarang nih saya masih gamang istilahnya galau lah istilahnya dari sekarang galau jadi seperti itu gimana mempush lagi gitu seperti yang Bapak bilang tadi gitu gimana caranya mempush karena saya secara pribadi itu semangatnya fluktuatif seperti teman saya bilang menyemangati orang lain itu mudah tapi menyemangati diri sendiri kadang sulit gitu kata teman saya gitu ya kadang sih saya mungkin oh iya juga ya cuma gimana ya pada saat itu untuk bisa setting di kepala sendiri setting di otak gitu mindsetnya gimana ya supaya bisa jadi pengusaha setelah pulang gitu. Seperti itu karena kan fluktuatif aduh temen pas pulang oh gagal udah kerja aja deh nanti oh temen sukses pengen jadi pengusaha lagi gitu jadi fluktuatif itu gimana Pak? Kalau semangatnya fluktuatif berarti masih manusia ya nggak ada manusia yang naik terus semangat saya kadang juga down juga tapi kalau saya nggak lama-lama ya kalau ada pernyataan memotivasi orang lain lebih mudah daripada motivasi diri itu juga nggak tepat. Saya lebih senang, lebih enak memotivasi diri sendiri. Orang lain belum tentu kemudian juga mau mengikuti kita kan. Ya. Anda harus banyak menghilangkan hal-hal pikiran-pikiran yang negatif. Orang bisnis banyak gagal, iya. Tapi kalau istilah saya, Tuhan Allah itu sudah memberikan kepada kita hidup itu punya data gagal 10 misalnya. Habiskan saja waktu muda 10-10-nya supaya tuannya nanti tidak ada gagal lagi. Kalau pilih bahasa saya, pelaut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak pernah mendapat cobaan dan ujian. Jadi kalau kita bisnis gagal, cobaan, mau naik kelas, ya, harus gitu. Makanya saran saya kalau bisnis tadi, Anda harus portofolio ya. Portofolio itu jangan sampai pulang dari sini misalnya bawa 300 juta untuk bisnis satu tempat, hancur sih. Portofolio gimana? Nanti kalau misalnya boleh sebelum pulang ke Indonesia atau pas pulang ke Indonesia nanti ketemu dengan saya. Ya kan? Saya di Bogor nanti bisa kontak-kontak. Saya Cirebon ya, dekat. Yang bukan Bekasi itu mah. Cirebon dekat bisa. Karena banyak orang yang pulang dari sini bawa uang 300 ribu investasinya 1 bangkrut habis.
akhirnya pengen jadi karyawan lagi. Namanya bisnis itu ada portofolio. Portofolio itu macam-macam. Ada yang oke, ada yang ini resikonya kecil, untungnya kecil. Ada yang resikonya kecil, untungnya kecil. Harus macam-macam ya. Trik-triknya gimana? Nanti kan masih setahun lagi kan. Kalau dikasih sekarang ilmunya hilang nanti. Ya. Nanti saya gabungkan, saya ketemukan dengan komunitas-komunitas yang usaha. Kalau saran saya sih, kalau Anda pulang, kalau saran saya ini, karena di sini sudah terbiasa gaji gede, walaupun biaya kos juga mungkin gede, saran saya pulang ke Indonesia jangan berniat kerja lagi. Nyari gaji yang 30 juta di Indonesia susahnya minta ampun. Mending bisnis. Gimana bisnisnya? Nanti buka website saya, buka saya itu ada youtbusiness.com, kata juragan, itu trik-trik bisnisnya banyak. Karena bisnis itu kan harus dilihat juga dengan kondisi masing-masing ya, tidak. Oh, ini pengisah Bang Jaya. Ini ada yang Entrepreneur Academy. Ya, ini anak-anak muda yang usianya di bawah 25 tahun, 24 tahun gabung di sini. Sekarang usianya berapa? 27. Ya. Gabung sama ini juga nggak apa-apa. Di komunitas ini saya ambil contoh. Ada yang namanya Farse. Farse itu anak kelas 2 SMA, tapi dilatih bisnis. Sekarang sebulan omsetnya sudah 260 juta. Usahanya dia buat sepatu merek dia sendiri lagi, Farse. Namanya kan menjual Farse di bawah. Ya. Kalau sudah join di sini bisnis, oke, saya join sama dia 6 bulan, oke, saya ajarin bisnis. Dalam 6 bulan ini kamu harus punya omset 1M. Gimana caranya? Nanti diajarin. Istri saya sudah saya ikutkan trainingnya. Kemarin bisnisnya udah mau tutup, sekarang semangat lagi. Istri saya punya bisnis busana. Busana anak, bukan busana muslim, busana anak. Ini juga dijahit, tapi tidak pernah menjahitkan baju buat suami. Curcol nih, curhat-colongan. Apa namanya? Terus gimana sekarang? Ya sekarang dananya diakumulasi aja dulu, disimpan dulu kan. Karena di Jepang kan usaha susah kan. Menurut saya usahanya di Indonesia. Kalau misalnya yang saya lakukan di Hong Kong, Mas, ini duitnya mandek Kak, oke, saya bawa teman saya kebetulan bina BNT ya, Bentul Muhammad Kami, supaya uang kamu bagus, kumpulin beberapa teman, nanti jadi dikelola sama awal Indonesia, tapi hasil. Cuman jangan sembarangan bagi hasil. Sembarangan bawa lagi. Kalau namanya bisnis itu ada apa istilahnya yang menjamin? Pokoknya kalau bisnisnya bangkrut ada pendampingnya. Kalau yang teman Hongkong aman, duitnya titipin BNT yang kelola. Tiap 6 bulan dapat bagi hasil. Bagi hasilnya juga lumayan. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia dikelola sendiri. Mungkin kalau disimpan di sini di bank, bagi hasilnya kecil kan. Mending diputar, tapi putarnya aman. Bagaimana yang aman itu nanti kita email-email aja. Karena di sini tidak semuanya mau bisnis. Ada yang mau jadi dosen, ada yang jadi PNS. Sebelah sini bisnis semua, Pak. Oh, bisnis semua? Oh, sini bisnis semua ya? Iya, yang sini bisnis semua. Yang sini pegawai negeri. Kalau ibu-ibu cocok pegawai negeri. Kalau kita habis ini kita banyak ngobrol ya. Oke, Pak. Emailnya jamil.kupik@yahoo.com. Kalau bingung, buka di nanti nih, www.jamilalzeni.com. Itu nanti ada emailnya, ada nomor teleponnya. Baik, mungkin cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Masih ada lagi? Atau ibu ada lagi? Silakan, ada lagi? Baik. Selanjutnya adalah kita berfoto bersama dengan Pak Jamil.